Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anakku semuanya, kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini dalam pembelajaran jarak jauh, yakni mata pelajaran akidah akhlak. Semoga pembelajaran kita yang masih jarak jauh ini tidak mengurangi keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang laki-laki ucapkan hadir, yang perempuan hadiroh. Afiyahana hadiroh. Ananda Rehan hadir. Akila Fazilatun Nisa hadiroh. Aulia Tiara Putri hadiroh. Ya, semuanya hadir, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, anak-anakku semuanya, ya, kesempatan kali ini yaitu kita memasuki bab kedua dengan judul mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Namun pada kesempatan yang pertama ini Bapak hanya menyampaikan materi tentang mukjizat. Adapun kejadian luar biasa yang lainnya akan Bapak sampaikan di pertemuan yang kedua. Pada pertemuan pertama ini yaitu tentang mukjizat. Kalian akan mempelajari tentang sekitar mukjizat para nabi dan rasul. Tujuannya adalah supaya kalian semua memahami pengertian mukjizat dan kalian juga dapat menunjukkan dalil kebenaran adanya mukjizat, dan kalian bisa menyebutkan contoh-contoh mukjizat para nabi dan rasul, dan yang terakhir kalian bisa membiasakan berperilaku orang yang mengimani adanya mukjizat. Kita lanjut ke slide berikutnya. Coba kalian lihat, perhatikan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lihat dari gambar yang ada di slide. Ya. Kelihatan semua ya slide-nya? Oke. Ya, itu coba kalian perhatikan, itu gambar apa, kalian perhatikan, amati itu peristiwa apa. Oke, Bapak, coba di antara kalian siapa yang bisa memberikan komentar dari gambar tersebut? Zulfikar ada? Apa komentarnya Zulfikar? Oh iya, betul ya, itu adalah peristiwa Nabi Musa ya membelah lautan ya ketika dikejar-kejar oleh tentara dan raja Fir'aun. Ya, betul ya. Itu adalah peristiwa mukjizat yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Oke, ada yang lain? Silahkan. Oh, ini siapa tadi? Yusuf ya. Kenapa itu? Yusuf menanyakan. Silahkan, yang lain bisa jawab nggak? Yusuf menanyakan, kenapa sih Pak? Kok itu sampai lari-lari Nabi Musa? Kenapa nggak dilawan saja dengan Raja Fir'aunnya? Oke, siapa yang bisa jawab? Oh, Nisrina, coba Nisrina jawab, Nisrina. Oh ya, betul ya. Jadi kenapa Nabi Musa tidak melawan? Ya, padahal kan Nabi Musa itu dilindungi oleh Allah ya. Kenapa nggak melawan saja ketika dikejar Raja Fir'aun sama pasukannya? Ya, ini contoh bagi kita semua bahwasannya menyelamatkan jiwa itu lebih penting daripada memaksakan menghadapi musuh tanpa persiapan yang maksimal, tanpa kekuatan yang maksimal. Itu sama aja dengan bunuh diri. Lebih baik kita melarikan, menjauh terlebih dahulu untuk mempertahankan kehidupan kita dan mempertahankan akidah kita. Baru nanti setelah kita sudah kuat, ya sudah kuat secara pasukan, kekuatan dan sebagainya, kita baru bisa melawan untuk seimbang seperti itu. Itu jadi pelajaran untuk kita semua bahwasanya jangan memaksakan diri kalau kitanya belum siap. Ya, oke itu ya. Oke, terima kasih. Ya, itu. Jadi ini adalah peristiwa tentang mukjizat ya. Oke, selanjutnya lihat slide. Slide berikutnya ini adalah pengertian mukjizat. Ya, coba Bapak pengen Rosa. Ada Rosa? Oke, Rosa, baca coba Rosa slide tentang pengertian mukjizat. Yang pertama, betul, melemahkan
atau mengalahkan. Setelah istilahnya sesuatu ya yang luar biasa yang terjadi pada nabi atau rasul. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Rosa sudah membacakan slide-nya. Oke anak-anak, jadi itu betul ya. Jadi mukjizat itu secara bahasa artinya adalah mengalahkan, melemahkan, ya, mengalahkan dan melemahkan. Kalau secara istilahnya adalah sesuatu yang luar biasa, peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi atau rasul. Jadi kalau seorang nabi dan rasul itu pasti memiliki peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang tidak bisa dilogikakan, ya, tidak masuk akal, mustahil. Tapi itu ada, dan itu adalah sebagai bukti bahwasanya adalah kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu ya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan terdesak, ketika dalam keadaan terjepit, ya, darurat, itu pasti ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kata-kata mujizat itu hanya disandangkan untuk para nabi dan rasul. Jadi kalau nabi dan rasul ada peristiwa luar biasa yang dialami, itu namanya mukjizat. Mukjizat ini adalah untuk mengalahkan dan mengalahkan musuh dan melemahkan musuh. Karena nabi dan rasul ini dalam berdakwah itu pasti ada musuhnya, pasti ada lawannya. Dan musuh dan lawan para nabi dan rasul ini bukan dari kalangan orang biasa. Itu kebanyakan hampir semuanya adalah dari kalangan penguasa wilayah yang otomatis sudah memiliki pasukan, memiliki harta dan lain sebagainya. Nah, untuk itu ya, maka Allah berikan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang luar biasa kepada para nabi dan rasul untuk mengalahkan mereka, untuk melemahkan mereka. Ya, itu adalah pengertian dari mukjizat. Mukjizat ya, itu ada yang bisa terlihat dengan panca indera manusia yang disebut dengan mukjizat kauniyah. Ada juga mukjizat yang bisa dirasakan dengan akal sehat. Ya. Contoh dari mukjizat yang bisa dirasakan oleh panca indera manusia. Coba siapa yang bisa? Ya, mukjizat yang bisa dirasakan oleh manusia. Siapa yang bisa coba sebutkan? 1. Akila. Ya betul ya, Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan ya. Itu adalah mukjizat yang bisa dirasakan oleh panca indera manusia. Artinya apa? Orang lain itu bisa melihat dan merasakan dan menyaksikan bahwasanya pada waktu itu laut itu terbelah oleh pukulan tongkat dari Nabi Musa alaihissalam. Itu satu yang pertama. Yang kedua, coba siapa lagi yang bisa jawab? Sebutkan contoh mukjizat yang bisa dilakukan oleh panca indera manusia. Oh iya betul ya. Siapa tadi namanya? Raka Maulana ya, yaitu Nabi Isa ya, Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan kebutaan dari lahir ya. Tuh. Ini bisa disaksikan, bisa dilihat, bisa dirasakan oleh panca indera manusia bagaimana pada waktu itu Nabi Isa menyembuhkan kebutaan seseorang menjadi normal lagi penglihatannya. Oke. Itu ya. Jadi itu yang bisa dilakukan. Adapun contoh-contoh yang lainnya bisa kalian cari di sumber belajar yang lain, di internet, media sosial media yang lainnya. Itu hanya sebutan 2 saja. Berikutnya adalah mukjizat yang hanya bisa dirasakan oleh akal sehat manusia. Apa contohnya? Coba Surya, coba sebutkan mukjizat yang hanya bisa dirasakan oleh panca indera manusia. Bisa? Wah, ini diem aja nih. Bingung ini Surya mungkin ya, masih bingung ya, masih mencari-cari. Coba yang lainnya. Yang lain diam dulu, jangan menyebutkan sebelum Bapak tunjuk ya. Oke.
Gabriel, coba sebutkan contohnya mukjizat yang hanya bisa oleh akal sehat manusia. Oh ya, betul ya, Al-Quran ya. Al-Quran itu adalah mukjizat yang hanya bisa dirasakan, bisa diakui kebenarannya dengan akal yang sehat ya. Jadi makanya banyak, sekalipun dia orang muslim, kalau akal sehatnya lagi turun ya, itu jangankan tiap bulan baca Quran, tiap hari pun gak bakalan baca Quran. Tapi kalau akal sehatnya benar-benar mengakui kebenaran, itu dia pasti orang tersebut tiap hari tidak akan meninggalkan yang namanya membaca Al-Quran. Juga contoh yang lain itu banyak ya, dari kalangan orang-orang non-muslim. Mereka setelah mempelajari Al-Quran dengan keilmuannya, dengan wawasannya, dengan pengetahuannya, akhirnya mereka menemukan kebenaran dan akhirnya mereka mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yaitu bukti bahwasanya Al-Quran itu bisa dirasakan, bisa diakui kebenarannya hanya bagi orang-orang yang memiliki akal sehat yang sempurna. Ya itu. Oke ya, itu adalah macam-macam dari mukjizat. Yang lain kalian bisa cari. Ya, kalian bisa cari, kalian perdalami materinya. Oke, berikutnya. Slide berikutnya adalah tentang dalil adanya mukjizat. Dalil adanya mukjizat. Coba Yunita Babil baca yang ada di slide. Yuk, ta'awud, bismillah. Allah. Ya, artinya oke. Yunita itu surat apa namanya? Al-Anbiya ayat berapa? 69. Ya, syukron kasiron ya, jazakillah. Yunita Babil sudah membaca slide tentang dalil adanya mukjizat. Ya, kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami beriman, hai api menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Yaitu adalah Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Ya, terima kasih ya Yunita Babil. Ini sebenarnya banyak ini dalil-dalil tentang kebenaran adanya mukjizat ya. Kalian baca lagi, buka lagi referensinya ya, sumber belajar yang lain kalian baca, buka lain sebagainya. Oke, itu ya. Berikutnya, slide berikutnya. Contoh mukjizat. Nah, ini untuk contoh mukjizat ini Bapak hanya menampilkan contoh mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ingat bahwasanya mukjizat itu semua nabi, semua rasul mendapatkan mukjizat. Ya. Nabi dan rasul semuanya mendapatkan mukjizat. Tapi pada kesempatan kali ini Bapak hanya memberikan ya pemahaman untuk kita semua bahwasanya Nabi Muhammad itu sebagai nabi penutup para nabi dan para rasul memiliki beberapa mukjizat. Ya, coba kananya, coba baca slide tentang contoh mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yuk, bismillah. Oke, satu Al-Quran. Yang kedua membelah bulan. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam doa minta hujan. Ketujuh, ya 8, ya 9. Oke, 10 Isra Mi'raj. Ya, oke, terima kasih ya sudah membaca slide-nya. Oke, ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan. Mukjizat Nabi Muhammad Al-Quran ya, jelas yang paling utama adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Al-Quran adalah penyempurna kitab suci sebelumnya. Yang kedua, Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Jadi pada waktu itu Nabi Muhammad ditantang oleh para orang-orang kafir Quraisy untuk membuktikan bahwasanya bahwa kaum Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul, coba buktikan kepada kami. Nah, akhirnya apa? Nabi Muhammad menunjuk bulan. Seketika itu pula dengan seizin Allah bulan terbelah jadi dua bagian. Setelah peristiwa itu
tetap saja kalau dia yang hatinya mendapatkan hidayah dari Allah, maka orang itu ikut Nabi Muhammad. Tapi kalau hatinya sudah masih terkunci, belum mendapatkan hidayah dari Allah, orang tersebut masih menganggap bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang penyihir, dukun, ya seperti itu. Itulah orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Walaupun sudah dibuktikan, tapi tetap mereka menganggap bahwasanya Muhammad bukanlah seorang nabi dan rasul. Oke, berikutnya Nabi Muhammad itu mukjizat adalah air mengalir dari jari jemari tangannya. Kapan ini peristiwa yang terjadi? Jadi peristiwa yang terjadi ketika umat Islam diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Waktu itu umat Islam kehabisan persediaan air. Akhirnya apa, dengan seizin Allah dari jari-jari Nabi Muhammad keluar air, sehingga apa, bisa untuk mencukupi kebutuhan umat muslim pada waktu itu. Ya, coba bayangkan, tangan orang biasa bisa mengeluarkan air yang sebegitu banyaknya, bisa mencukupi kebutuhan umat muslim pada waktu itu. Ya, itu adalah mukjizat dari Nabi Muhammad. Terus berikutnya lagi, ya bisa mengenyangkan banyak orang. Susu, ya persediaan susu yang cuma sedikit bisa untuk mengenyangkan orang banyak. Sampai ada yang terakhir adalah peristiwa Isra Mi'raj. Bagaimana coba kalau kita bayangkan, kalau kita tidak percaya itu tidak mungkin, mustahil. Kalau keimanan kita enggak bagus, ketakwaan kita tidak tinggi kepada Allah, mustahil ada yang namanya Isra Mi'raj. Satu hari satu malam Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Kalau kita tidak mengimani dengan sepenuhnya, tidak percaya dengan sepenuhnya, ya itu adalah mustahil perjalanan seperti itu. Tapi itu adalah peristiwa yang real, ada, dan kenyataannya pun ada. Nah, itu adalah peristiwa mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Nabi yang lain, ya coba nabi-nabi yang lain, rasul yang lain. Muhammad Mufid, coba contoh mukjizat yang kamu ketahui dari para nabi, silakan. Nabi Sulaiman, apa itu mukjizat Nabi Sulaiman? Ya betul, bisa berbicara dengan binatang. Coba yang lainnya, Nabi Azhar, Nabi Musa. Ini masih ingat berarti ya tadi di awal pembelajaran Nabi Musa. Apa itu Nabi Musa mukjizatnya? Bisa membelah lautan. Oke, bagus ya. Yang lainnya cari lagi, ya. Buka-buka pelajaran lagi. Ya, jangan kalian mengandalkan hanya dari pembelajaran yang terbatas, ya, pada setiap pembelajaran jarak jauh. Kamu harus lebih aktif, lebih kreatif, lebih lagi cinta untuk mendapatkan ilmu, yaitu dengan cara membaca dan membaca dari sumber belajar yang lain. Ya, sumber belajar yang lain itu bukan hanya ketika tatap muka jarak jauh seperti ini ya, tapi juga kalian bisa dengan membaca buku-buku yang tersedia di perpustakaan, di sosial media ataupun yang lainnya. Ya, oke. Selanjutnya, slide berikutnya adalah tentang hikmah adanya mukjizat. Pelajaran apa saja sih yang bisa kita peroleh dari peristiwa-peristiwa yang luar biasa tersebut yang disebut dengan mukjizat? Ya, coba Afiyahana, coba baca hikmah mukjizat yang ada di slide. Ya, 1. Oke, 2. Yang ketiganya, yang keempat. Ya, yang keempat adalah tidak takut akan kesulitan. Ya, bagus ya. Terima kasih ya Afiyahana sudah membantu membaca slide-nya. Oke, anak-anakku ada pertanyaan. Dari hikmah mukjizat, pelajaran apa saja yang kita peroleh, kita dapatkan dari peristiwa mukjizat para nabi dan rasul? Ya. Oke, ya itu ya. Jadi hikmah mukjizat itu ya seperti yang oleh teman kalian baca ada 4. Artinya keempat ini belum final, masih ada lagi yang lain. Ya. Yang pertama adalah untuk melemahkan musuh, yaitu. Ya. Yang kedua sebagai pembuktian, yang ketiga menambah kuat keimanan dan ketakwaan kita, dan jangan lupa bahwasanya pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa mukjizat itu setelah kita membaca dan lain sebagainya, kita jangan takut akan kesulitan. Kesulitan pasti ada. Setiap pekerjaan apapun itu pasti ada kesulitan. Tapi yakinlah bahwa Allah akan memberikan pertolongan ya kepada hambanya yang beriman dan bertakwa.
Jadi pertolongan Allah itu maha luas, lebih luas dari masalah yang kita hadapi. Yakin saja kepada Allah, itu pasti ada solusinya. Oke, sampai sini dari materi pengertian mukjizat, dalil-dalil tentang mukjizat, contoh-contoh mukjizat dan hikmah ya dari mukjizat. Apakah ada pertanyaan? Any question? Oke, kalau ada pertanyaan, ya, Bapak berpesan sama kalian semua. Yang pertama pesan Bapak adalah kalian membaca lagi referensi-referensi yang lain untuk memperkuat pemahaman kalian tentang mukjizat. Ya, sumber belajar itu banyak, bukan hanya pas pertemuan pembelajaran. Bisa kalian buka di sosial media tentang mukjizat. Itu yang kedua. Bapak pesan juga sama kalian semua, jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Ya, sehat itu penting, sehat itu mahal. Ya, maka harus dipertahankan kesehatannya dengan makan teratur, tidur teratur, olahraga teratur. Ya, kurangi tidur malamnya, kurangi melek malamnya. Ya, ini semua adalah untuk kesehatan kita semua. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ini saja dulu pertemuan kita untuk pertemuan pertama ini. Nanti pertemuan kedua berarti kita jumpa lagi di 1 minggu yang akan datang dengan judul masih sama, itu tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lain-lainnya. Namun nanti di pertemuan kedua itu lebih akan membahas tentang kejadian yang lain. Ya, bukan hanya mukjizat, ada lagi peristiwa-peristiwa lain yang luar biasa, yaitu seperti karomah, irhas dan maunah. Nanti kita pelajari di pertemuan akan datang. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir mengikuti ya pembelajaran jarak jauh pada kesempatan kali ini. Terima kasih semuanya. Ya, akhirul kalam. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.